Praktik rasuah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang menyeret nama Bupati Etik Suryani disebut menjadi warisan kelam turun-temurun. Dalam penetapan Etik sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemerasan etik terhadap sejumlah aparatur di lingkungan Pemkab Sukoharjo meneruskan praktik yang sebelumnya dilakukan oleh sang suami Wardoyo Wijaya yang menjabat Bupati Sukoharjo selama 2 periode pada 2010 sampai 2015 dan 2016 sampai 2021. Fakta ini terindikasi dari perintah penarikan upeti menggunakan sandi berbahasa Jawa padakno karo bapa atau samakan dengan bapak, yang merujuk pada paksaan agar setoran disesuaikan dengan nominal pada masa kepemimpinan sang suami. Hanya gini, gampangannya, lo kalau mau masuk ke SK ini, kan dapat upah tuh. Nah, boleh, tapi ada bagian dong. Ya. ETS meminta saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi, insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40%. Dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi Bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Dalam melanggengkan modus warisan tersebut, Etik disinyalir menjadikan kebijakan formal daerah sebagai alat legitimasi pemerasan. Sang Bupati diduga menggunakan 2 surat keputusan SK terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2026 pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo sebagai instrumen penekan. Dengan dalih SK tersebut, Etik memaksa para pegawai untuk menyerahkan kembali sebagian hak finansial mereka sebagai bentuk setoran wajib yang disamarkan dengan dalih pemotongan upah pungut. Kronologi pemerasan ini berjalan secara sistematis dengan memanfaatkan hierarki kekuasaan birokrasi. Untuk merealisasikan permintaannya, Etik menginstruksikan Kepala BPKAD Sukoharjo, Richard Trihandoko, agar memotong dan mengumpulkan sekitar 40% dari total insentif anak buahnya. Instruksi ini kemudian diteruskan oleh Richard kepada jajaran pejabat eselon 3 di BPKAD. Seluruh uang hasil pungutan liar tersebut lantas diserahkan terlebih dahulu kepada Sekretaris BPKAD periode 2021 sampai 2026 Nardi, sebelum akhirnya bermuara ke kantong pribadi Bupati. Tidak sekedar membidik dana insentif pajak, praktik ini juga merambah pada pengumpulan dana ilegal dengan sandi setoran rutin dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Aliran dana dari jalur OPD ini dikoordinasikan langsung oleh Kepala Bagian Umum Sepda Sukoharjo, Tri Mulyo. Berdasarkan temuan KPK, selama rentang 2021 sampai 2026, Etik diduga telah mengantongi uang pemerasan sebesar 2,93 miliar rupiah. Angka fantastis tersebut belum sepenuhnya mencakup setoran rutin OPD yang digalang Tri Mulyo sebesar 840 juta rupiah pada 2024 sampai 2026, serta dana serupa senilai 1,2 miliar rupiah yang dihimpun Richard dari 2022 hingga 2024. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.